Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Indriani. Di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-13 yaitu failover dan load balance. 1. Konsep failover dan load balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan jalur ISP. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar di samping terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya itu akan tidak aktif atau menjadi backup. Misalkan ISP1 mengalami down atau bermasalah, nanti ISP2 akan menjadi backup untuk penggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. 2. Setting topologi. Di sini terdapat router yang bertindak sebagai ISP dan yang bertindak sebagai router customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita buka router ISP1. Pada menu IP address kita berikan IP yang digunakan, misal 192.168.131/24. Ether 2. Kemudian lakukan hal yang sama di ESP2. Dan untuk IP-nya kita gunakan 172.16.131/24. Selanjutnya kita lakukan static addressing di router customer. Kita berikan IP yang mengarah ke Ether 1 terlebih dahulu atau yang terkoneksi dengan ISP1, misal 192.168.132/24. Kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke Ether 2, yakni 192.168.1.1.2/24. Berikutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route, baik yang mengarah ke interval 1 maupun 2. Nah, perhatikan di sini untuk yang mengarah ke router 1 ISP1, informasinya adalah AS atau aktif static, sedangkan ISP2 informasinya hanya S atau static, yang mana itu berarti tidak aktif. Nah, inilah yang dinamakan konsep failover yang sempat saya jelaskan, dan kita bisa setting DNS-nya. Pada kolom servers, kita berikan 88 agar nantinya kita bisa ping ke domain google.com. Jika sudah, kita bisa ke terminal untuk ping 88 dan google.com. Oke, bisa ya. Di sini pada topologi terdapat dua VPC yang belum terkoneksi, maka di sini kita lakukan konfigurasinya. Yang pertama, kita akan lakukan konfigurasi bridge atau menyatukan Ether 3 dan 4. Ke menu IP address, untuk menambahkan IP interface-nya bridge. Untuk menambahkan IP di interface bridge, di sini saya akan berikan 10.10.10.1/24. Kemudian kita setting DHCP servernya untuk interface bridge. Nah, yang terakhir kita konfigurasi NAT. Hal ini karena kita memiliki dua ISP, maka kita konfigurasi NAT-nya 2 kali ya. Jika sudah terkonfigurasi semua, maka kita bisa request IP DHCP di kedua VPC-nya. Selanjutnya kita bisa ping 88 dan google.com di VPC 1 maupun 2. Tiga, konfigurasi failover.
Jadi cara kerja failover itu kan hanya menggunakan satu ISP saja dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih leluasa kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Maka distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita implementasikan. Kita bisa lihat di sini yang aktif adalah ISP1, maka di sini saya coba ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nanti yang aktif adalah ISP2. Di sini saya ubah ISP1 misalkan distance-nya hingga 10. Perhatikan, di sini untuk jalur interface internetnya akan langsung berpindah ke ISP2. Namun jika di yang sama, maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan selanjutnya. Kita akan mengenai fitur check gateway. Untuk saat ini, jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Jadi, fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih konfigurasi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah, maka router tersebut secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Kesimpulannya, MikroTik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita coba tanamkan check gateway pada jalur ISP2. Di sini kita akan gunakan ping. Maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya kita bisa disable IP ISP2 yang mengarah ke customer. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Di sini ia sudah berpindah ke ISP1. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah disable. 4. Konfigurasi load balance ECMP. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja karena load balance menggunakan dua jalur ISP. Maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Selanjutnya pada router customer kita hapus default route-nya, baik yang mengarah ke ISP1 maupun 2. Kemudian kita tambahkan lagi pada bagian gateway, kita isikan 2 ISP. Kita isikan IP-nya. Kemudian setelah di-apply di sini akan muncul informasi AS yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah ISP1 atau ISP2. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC. Kita lakukan uji coba load balance ECMP dengan ping 88. Kita ping 88. Lalu kita coba trace 88. Nah, maka bisa kita lihat bahwasanya PC ini jalur ke internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ISP2, setelah itu baru terhubung ke internet. Kita lanjut ke VPC 2 ping 88. Nah, di sini ia melewati bridge dan melewati ISP2, kemudian mengakses internet. Dan kita coba untuk ping google.com. Nah, di sini ia memilih jalur ISP1. Jadi, perlu diketahui bahwa jalur yang menentukan jalur internetnya adalah MikroTik. Jadi, kita tidak tahu atau istilahnya 50-50. 5. Kasus berbeda bandwidth pada ISP. Di sini kita akan uji coba yaitu pada ISP bandwidth-nya yang berbeda-beda. Misalkan ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan ISP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50 namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer, pilih menu IP route, kita double klik pada default route.
Nah, karena perbandingannya 1:4, maka di sini pada bagian kedua kita sediakan 5 kolom. Kemudian di bagian paling atas kita isi dengan ISP1 dan sisanya kita isikan IP ISP2. Selanjutnya kita lakukan trace route dari MikroTik kita ke menu Tools, Trace Route, kemudian pada menu kolom Trace Route, isikan IP Facebook. Untuk melihat IP-nya, kita bisa buka command prompt nslookup facebook.com. Nah, di sini IP-nya sudah muncul dan kita bisa salin untuk kita tempel ke Winbox. Nah, perhatikan ya, di sini menggunakan ISP2. 6. Konfigurasi load balance root rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Jadi, root rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Kita definisikan, misal untuk PC1 kita harus internetan menggunakan ISP2 dan PC2 harus menggunakan ISP2 karena merupakan sistem SRC address, maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Nah, di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.10.10.11 untuk IP VPC1 dan untuk VPC2 10.10.10.12 dan keduanya sudah memiliki IP DNS 88. Oke, langsung saja kita masuk ke MikroTik Customer, pilih IP root, dan untuk konfigurasi sebelumnya kita bisa disable. Selanjutnya ke bagian rules dan klik add. Pada bagian SRC address, isikan IP VPC1. Lalu pada tabel ketikan VPC1, klik apply lalu copy. Tambahkan untuk VPC2. Fungsi tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka MikroTik akan merujuk pada tabel routing yang ada di VPC2 untuk menentukan jalur yang tepat. Perhatikan pada pojok kanan terdapat pilihan main VPC1 dan 2. Ini adalah kelompok routing tabelnya. Di sini kita klik all saja. Di bagian DSD address biarkan lalu untuk gateway definisikan IP yang mengarah ke ISP1 terlebih dahulu. Kemudian pada routing mark pilih VPC1. Apply, tambahkan untuk VPC2. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita apply. Maka di sini sudah ada 2 jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Selanjutnya kalian bisa ping 88 dan trace 88 pada VPC1 dan 2. 7. Konfigurasi load balance virtual mingle. Jadi, virtual mingle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya disable. Kita bisa ke menu IP, virtual, mingle. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC1 menggunakan ISP2 dan VPC2 menggunakan ISP2. Klik add, chain pilih pre-routing, SRC address kita isikan IP VPC1. Action pilih mass routing. New routing mask ini sama terkait dengan routing table yang ada di routing, Maka kita bisa isikan menu ISP1. Di sini kita tambahkan satu rule lagi, yaitu yang mengarah ke ISP2. Jika sudah selesai, selanjutnya kita tambahkan ke routing tabelnya. Root, add,
Bagian DST biarkan default. Lalu pada bagian kedua isikan IP ISP1. Pada routing mask, pilih Mangle 1. Jika sudah, kita bisa lakukan hal yang sama untuk yang mengarah ke ISP2. Jika sudah, kita bisa lakukan trace route di kedua VPC. Pada VPC 1, kita ping 88 terlebih dahulu. Lalu trace 88. Maka di sini ia melewati ISP1. Sudah sesuai apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Kemudian kita cek di VPC 2. Nah, dapat dipastikan di sini ia juga sudah sesuai apa yang kita konfigurasikan. Jadi seperti itulah pembahasan bab ke-13 ini. Saya Fani Indrani pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.